Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Bersama saya Indah Ayu Putri Purnama, tuan rumah di program Icon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kampus Merdeka dan penyambutan mahasiswa baru dalam pandemi COVID-19. Dan kali ini saya sudah bersama Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Arif Nuruddin, MT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah hadir di program Icon. Sebelum masa pandemi COVID-19, Kampus Merdeka seringkali menjadi perbincangan. Dan juga sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru tahun 2020-2021 yang dimana akan hadirnya para mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Cirebon khususnya. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah setelah masa pandemi ini berakhir, Kampus Merdeka akan terrealisasikan kembali di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak? Ya, baik. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa ya. Jadi yang dinamakan dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu bisa dikatakan mahasiswa diberi hak untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi lain ataupun di dalam perguruan tinggi kita sendiri, namun bertukar program studi ya. Jadi karena itu kebijakan menteri sekarang ya, Mas Menteri kalau sekarang itu ya. Ada Gus Menteri, kalau Mendikbud itu namanya Mas Menteri. Nah, Mas Menteri ini menggagas bahwa kampus harus lepas dari semua birokrat ya. Pokoknya semuanya dimudahkan, mahasiswanya diberi kebebasan dalam belajar ya. Nah, tentunya dengan revolusi industri 4.0 ya, yang kemarin sempat viral juga di media atau yang sekarang kita jalani, ternyata tidak berapa lama kita dihempas oleh pandemi COVID ya. Artinya memang benar kita sudah berevolusi di industri 4.0 ya. Semuanya lewat teknologi informasi ya. Belanja nggak perlu datang ke toko ya. Nah, sekarang akhirnya mau nggak mau kita belajar pun lewat daring ya, tanpa ketemu tatap muka. Nah, ini artinya kita memang dituntut zaman eranya 4.0 ya, kita harus 4.0 termasuk di lembaga pendidikan kita ya, perguruan tinggi. Nah, tentunya banyak yang disiapkan kaitannya dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini ya. Mahasiswa yang mau bertukar mata kuliah dengan program studi yang sama di program studi di perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang berbeda. Nah, ini tentunya kita menyiapkan yang namanya semacam konversi ya, dalam bahasanya rekognisi atau penyetaraan. Misalkan mahasiswa ilmu komunikasi karena di teknologi informasinya kurang menguasai terkait dengan bahasa pemrograman, nanti boleh ngambil mata kuliah yang ada di program studi teknik informatika, misalkan database, misalkan bahasa pemrograman. Nah, nanti pihak
program studi ilmu komunikasi akan mengkonversi, dia dikonversi kemana ya. Nah itu bisa sampai 20 SKS ya. Hak mahasiswanya sampai 40 SKS untuk di luar program studi dan di luar perguruan tinggi ya, yang di dalam mempunyai hak sampai dengan 20 SKS. Nah nanti mungkin mahasiswa ini bisa belajar banyak hal ya, ya karena kita eranya teknologi informasi ya, kita ke mungkin yang di Berondong ya, mungkin nanti program studi teknik informatika yang ada di kita ya. Ada mungkin yang berminatnya di wirausaha, nanti kita juga bisa atau mahasiswa bisa kuliah di prodi ekonomi ya, mata kuliah apa aja yang kaitannya dengan kegiatan kewirausahaan ya. Nah, nanti dari situ di program studi asal mereka direkognisi atau disetarakan atau di nilainya akan mengisi mata kuliah apa. Nah tentunya kita menyiapkan di perguruan tinggi itu menyiapkan kurikulumnya dan lain sebagainya. Nanti fakultas akan menyiapkan mata kuliah yang bisa diambil oleh banyak mahasiswa atau program studi lain. Nah itu mungkin itu ya yang Merdeka Belajar. Nah terkait dengan penyambutan mahasiswa baru ya, karena kita masih dalam pandemi ya, kita lihat pantau sampai kapan pandemi ini. Nanti kalau ternyata pandeminya belum berakhir pada saat waktu dekat atau bulan-bulan Oktober ya, kita terpaksa penyambutan mahasiswa baru juga via daring ya. Ya. Baik pemirsa, akan banyak lagi hal yang menarik yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Icon. Baik pemirsa, kembali lagi di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang Kampus Merdeka dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita lebih dalam lagi. Nah Pak, sebentar lagi kan kita akan memasuki tahun ajaran baru. Lalu bagaimana teknis penerimaan mahasiswa baru di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi untuk teknis penerimaan mahasiswa baru ya tetap kita jalan semuanya ya, dalam artian jalan itu untuk sementara ini memang yang digeber memang memakai media ya. Mendaftarkannya juga pakai media, bisa pakai Simaku kita, bisa pakai WA yang lebih cepat supaya bisa langsung direspon ya. Nah dari situ nanti mahasiswa langsung mungkin setelah mendaftar akan ada tes ya, tesnya juga nanti via daring juga, semuanya serba daring karena zona kita itu masih ya hijau, tapi hijaunya hijau ini ya untuk khususnya kampus Cirebon ya. Dan ini kita masih mengikuti protokoler COVID sampai nanti pemerintah menginstruksikan bahwa protokolernya sudah bisa dinormalkan lagi atau dikembalikan seperti awal lagi ya. Nah seperti biasa nanti tetap dalam penyambutan mahasiswa baru ya, kita langkah lebih lanjut lagi setelah mahasiswa diterima. Nanti kita rancang, kalau di kita ada yang namanya mataf ya, masa ta'aruf. Nah
di masa ta'aruf itu nanti kalau ternyata memang masih belum diperbolehkan berkumpul, ya kita akan menggelarnya dengan daring ya. Kalau aturan pemerintah itu jam 5 sampai jam 17. Jadi nanti mungkin mahasiswa jam 5 pagi sampai jam 17 itu ya standby di depan komputer ya. Nah, ini tentunya kalau semuanya daring nanti akan kita setting yang memakai gambar, yang memakai tugas dan lain sebagainya ya. Mungkin itu ya. Daring ini dalam artian apa Pak? Zoom kah atau apa Pak? Ya, semacam Zoom nanti. Kalau Zoom kan bisa 1000 akun ya. Ya, nanti bisa pakai Zoom atau Google Meet juga sekarang juga sudah. Pokoknya teknisnya nanti kita sembari melihat perkembangan ya. Khususnya Jawa Bali ini kan masih di PSBB ya. Kalau di luar Jawa Bali sudah banyak daerah hijau yang sudah berkegiatan normal seperti biasa ya. Nah, kita di penyambutan mahasiswa baru nanti juga akan mengenalkan ya kebijakan Mendikbud yang baru ini, Mas Menteri yang baru ini terkait dengan Merdeka Belajar juga ya. Nah, mungkin langsung masuk Merdeka Belajar ya. Jadi kalau kita ada di kita boleh belajar di program studi yang perguruan tingginya sama tapi berbeda program studi, itu 20 SKS. Kalau yang berbeda program studi maupun berbeda perguruan tinggi itu bisa sampai 40 SKS ya. Nah, yang di luar perguruan tinggi itu bisa kegiatannya banyak sekali ya. Ada magang, jadi mahasiswa itu nanti mungkin kalau magangnya sampai setahun ya bisa kita set misalkan magang sekalian di luar negeri ya. Jadi pulang-pulang juga dapat uang saku lah. Nah, itu kan sebuah terobosan mereka magang di luar negeri, dapat ilmu banyak di sana, nanti kita hargai setara dengan 40 SKS. Nah, kita siapkan mata kuliah yang mendukung itu apa aja nanti ya. Misalkan kita pengen membangun desa kita ya, kebetulan banyak dana-dana dari pemerintah pusat lewat Kementerian Desa dan lain sebagainya, kemudian kita ditunjuk sebagai pendamping desa atau apa, kita bisa mengabdi situ selama 1 tahun ya. Nanti kita rekognisi atau kita setarakan mata kuliah apa aja yang terkait ada di dalam program membangun desa itu. Kegiatan kemanusiaan, mungkin mahasiswa mau bergabung dengan UNICEF, mau bergabung dengan ILO ya, itu bisa. Nah, ke depan kita juga punya kegiatan kemanusiaan ya. Kalau di Muhammadiyah itu namanya MDMC ya, mungkin nanti ada MDMC UMC ya. Garda depannya mungkin pasukan paling depannya itu nanti dari anak-anak pecinta alam ya. Nanti ada dapur umum ya, siapa ada yang kesehatan mungkin kita ambilkan dari keperawatan ya. Nanti yang mengisi supaya nggak jenuh misalkan di pengungsian atau apa, itu teman-teman dari FKIP, teman-teman dari komunikasi ngajarin public speaking dan lain sebagainya kan. Banyak yang kita lakukan. Nah, pembiayaannya dari mana? Kita akan juga membentuk Lazismu UMC. Nanti semua alumni kita kumpulkan, kalau mau berdonasi silahkan masukkan ke Lazismu. Lazismunya ini kita manfaatkan untuk beasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, lingkungan UMC, plus mendanai MDMC ketika ada
bencana khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih sudah mau berbincang-bincang di program Icon kali ini. Setelah perbincangan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa Kampus Merdeka berarti mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di universitas yang sama namun di program studi yang berbeda, sehingga bisa mengambil 20 SKS. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung mahasiswa dalam lebih menguasai bidangnya. Dengan adanya pandemi seperti ini, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, baik dari pendaftaran maupun ujian penerimaan dilakukan melalui daring dan sesuai dengan protokol pemerintahan. Begitupun dengan kegiatan mataf atau masa ta'aruf akan dilakukan melalui daring. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemajuan, serta memperhalus perasaan. Tan Malaka. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program talk show kali ini. Sampai bertemu kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.